ketemu lagi di pelajaran fisika pada pertemuan hari ini ya. Jadi silakan nonton video ini sampai selesai tanpa di skip agar materi pada pertemuan hari ini mudah difahami. Selamat belajar semuanya. Hari ini kita akan bahas materi mengenai hubungan roda-roda. Jika bicara hubungan roda-roda, dalam kehidupan sehari-hari pastinya ada ya. Salah satu contoh yaitu roda-roda pada kipas angin. Coba perhatikan di bagian baling-baling kipas angin. Pada baling-baling kipas angin terdapat sistem hubungan roda-roda sepusat. Karena arah putarnya itu searah. Nah, bagaimana hubungan roda dalam air conditioner? Benda-benda apa saja yang menggunakan konsep ini? So, simak penjelasan berikut ini ya. Ya, itu adalah bagian dalam mesin AC. Jadi terdapat dua roda yang dihubungkan dengan poros roda sepusat ya. Jadi jika poros roda sepusat, roda yang akan memiliki kecepatan sudut yang sama. Jadi jika roda pertama itu berputar satu putaran penuh, berarti roda kedua pun akan berputar satu putaran penuh. Sehingga dia berlaku dua hal. Yang pertama itu adalah kedua roda itu berputarnya searah. Jadi kalau arahnya ke kanan, jadi ke kanan dua-duanya. Terus kecepatan sudut kedua roda itu sama. Jadi namanya juga dia bergeraknya sama, berarti kecepatan sudutnya juga harus sama. Nah, itu jika berbicara tentang roda sepusat. Nah, itu merupakan bagian dalam dari roller coaster. Jadi roda-rodanya itu kan saling bersinggungan dengan arah putarnya yang berlawanan. Berarti kalau bicara seperti itu, satu mesinnya putarnya ke kanan, satu mesinnya putarnya ke kiri. Jadi hubungan roda-roda ini ada dua, ada dia rodanya sepusat, ada juga rodanya yang saling bersinggungan. Nah, selain dari dua hal tadi, ternyata benda lain yang menggunakan hubungan roda-roda selain kendaraan ialah katrol. Jadi, katrol itu merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam pekerjaan yang berat agar menjadi lebih ringan. Misalnya, saat mengambil air di dalam sumur, menggerekkan bendera, memindahkan muatan barang di dermaga, dan lain-lain. Jadi, di dalam katrol ini, roda-roda itu memiliki putaran yang searah karena dihubungkan dengan sabuk sehingga meringankan pekerjaan manusia. Jadi ini bisa dilihat ya, katrol tidak asing lagi dengan bahasa dari katrol. Jadi jangan sampai jika ditanyakan katrol itu bentuknya seperti apa tidak tahu. Jadi ingat, namanya katrol itu pasti memiliki putaran yang sama, nggak mungkin satu ke kiri satu ke kanan. Berarti kalau ditarik ke kanan, jadi arah putarannya juga pastinya ke kanan. Seperti itu ya. Kita sudah bahas mengenai hubungan roda-roda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa diketahui berarti dia memiliki 3 bagian. Yang pertama ada namanya seporos atau sepusat. Bisa dilihat pada gambar bagaimana gambarnya seporos dan sepusat. Terus yang bersinggungan. Bisa juga dilihat pada gambar ya bagaimana modelnya untuk yang bersinggungan. Terus jika dia dihubungkan dengan rantai, bisa dilihat ya juga gambarnya jika dia dihubungkan dengan rantai. Nah, sifat dan karakteristiknya bisa kita bahas. Yang pertama mengenai seporos atau sepusat. Nah, jika diputarkan bagaimana arahnya? Arahnya roda A dan roda B itu pastinya searah. Jika dia ke kanan, berarti arahnya juga ke kanan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa arah putar roda A itu searah dengan arah putar roda B. Terus kalau bicara tentang seperti itu, berarti lintasan. Jadi kalau putaran lintasannya itu 360 derajat untuk roda A, berarti roda B juga sama 360 derajat. Sehingga lintasan sudut yang ditempuhnya itu pasti sama. Ya. Dan dituliskan persamaannya itu adalah omega A itu sama dengan omega B. Nah, itu kalau bicara tentang seporos. Kalau bersinggungan, bisa dilihat tadi ya. Jadi satu arahnya itu yang A itu searah dengan jarum jam. Terus yang roda B-nya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga disimpulkan bahwa arah putar roda A itu berlawanan dengan arah roda B. Bisa dilihat ya tadi ya. Jadi lintasan linear yang ditempuh roda A dan roda B itu sama pastinya.
tidak mungkin berbeda, pasti sama untuk lintasan liniernya. Sehingga kita tuliskan persamaannya itu VA sama dengan VB. Terus bagaimana kalau dihubungkan dengan rantai? Ya, kalau dihubungkan dengan rantai kita gerakkan, berarti roda A arahnya ke kanan, berarti rodanya B juga arahnya ke kanan. Berarti kalau dia itu roda A searah jarum jam, berarti roda B juga searah dengan arah jarum jam. Sehingga dapat disimpulkan arah putar roda A itu searah dengan arah roda B. Terus lintasannya bagaimana? Lintasan liniernya juga yang ditempuh sama, sehingga ditulis juga persamaannya yaitu VA sama dengan VB. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal hubungan roda-roda berikut ini. Contoh soal yang pertama, roda A dan roda B saling bersinggungan satu sama lain. Jika A berputar, maka B juga ikut berputar. Jari-jari roda A, RA itu sama dengan 6 cm dan jari-jari roda B, RB itu sama dengan 4 cm. Jika frekuensi si A itu adalah 8 Hz, maka tentukanlah A, gambar hubungan antara dua roda, B, kecepatan sudut roda A, C, kecepatan sudut roda B. Jadi tulis dulu yang diketahui ya. Berarti RA sama dengan 6 cm diubah ke meter, berarti 6/100. Sengaja dibikin pecahan agar mudah nanti untuk dicoret. Terus RB sama dengan 4 cm, berarti 4/100 meter. Dan FA itu sama dengan 8 Hz. Yang ditanyakan A, gambar, B, omega A, C, omega B. Ya, kita langsung jawab saja. Yang A kita gambarkan saja, karena bentuknya itu bersinggungan, berarti roda A bersinggungan dengan roda B. Jari-jarinya bisa kita tinggal tuliskan ya, RA dan RB, seperti pada gambar bisa dilihat. Nah, lanjut untuk mencari omega A. Nah, kalau bicara seperti itu, langsung aja cari dulu nilai omega A-nya. Berarti rumusnya omega sama dengan 2pi kali F. Berarti omega A sama dengan 2pi kali FA. Berarti omega A sama dengan 2pi kali 8. 8 dikali dengan 2 sama dengan 16 pi rad per sekon. Itu jawabannya untuk omega A. Lanjut. Nah, karena kecepatan sudut roda B ini kita mencarinya dengan menggunakan persamaan hubungan antara roda A dan roda B yang bersinggungan. Berarti persamaannya itu bisa kita tuliskan, yaitu VA itu sama dengan VB. Kita uraikan persamaannya menjadilah dia omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Nah, tinggal kita masukkan nilainya masing-masing. Berarti 16pi dikali 6/100 sama dengan omega B 4/100. Kita tinggal coret aja 100-nya untuk mempermudah ya. Berarti tinggal dicoret, sek, berarti sisa 16pi dikali 6 sama dengan omega B dikali 4. Nah, tinggal kita pindah ruaskan 4 ke kiri, berarti 16pi kali 6/4 sama dengan omega B. Berarti 16 dibagi 4 kan sama dengan 4. Berarti 4pi dikali 6 sama dengan omega B. Berarti nilai omega B itu sama dengan 24 pi rad per sekon. Contoh soal yang kedua, yaitu roda A dan B itu memiliki poros yang sama dan antara roda B dan C dihubungkan oleh rantai. Diketahui RA itu 40 cm, RB itu 20 cm, dan RC itu sama dengan 10 cm. Jika kecepatan sudut roda A adalah 15 rad per sekon, maka tentukan A, gambar hubungan roda-roda, B, kecepatan sudut roda C. Nah, diketahui tinggal kita tuliskan kembali. Berarti RA sama dengan 40 cm diubah ke meter, berarti 40/100 meter. RB sama dengan 20 cm, berarti 20/100 meter. RC sama dengan 10 cm, berarti 10/100 meter. Omega A sama dengan 15 rad per sekon. Yang ditanyakan A,
kita gambar hubungan roda-rodanya B omega C. Langsung kita jawab. Ya, tadi di soal kan diketahui A dan B itu sporos. Tinggal kita gambarkan bentuknya sporos. Terus B dan C itu dihubungkan dengan rantai. Tinggal kita gambarkan aja dia berhubungan dengan rantai. Bisa dilihat pada gambar ya, bentuknya seperti itu. Nah, terus yang kedua, kita disuruh mencari omega C-nya ya. Jadi kita lihat dulu hubungan roda A dan roda B yang seporos. Berarti rumusnya omega A sama dengan omega B. Tinggal masukkan aja nilainya. Berarti 15 sama dengan omega B. Berarti omega B itu nilainya adalah 15 rad per sekon. Kemudian kita cari hubungan roda B dan C. Karena dihubungkan dengan rantai, berarti persamaannya itu bisa kita tulis VB sama dengan VC. Sehingga kita uraikan, berarti omega B kali RB sama dengan omega C kali RC. Tinggal kita masukkan aja nilainya. Berarti 15 itu dikali dengan 20 per 100 sama dengan omega C dikali dengan 10 per 100. Nah, karena itu 100 sama, tinggal kita coret saja. Berarti 20 dibagi 10 itu kan sama dengan 2. Berarti sisanya itu adalah 15 dikali 2 sama dengan omega C. Berarti omega C itu sama dengan 30 rad per sekon. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Terdapat sistem roda A, B, C, dan D yang terhubung dengan pita seperti pada gambar. Jari-jari roda A itu bisa dilihat nilainya 8 cm, RB itu 10 cm, RC itu 2 cm, dan RD itu adalah 6 cm. Jika kecepatan sudut A itu adalah 10 rad per sekon, hitunglah kecepatan sudut D. Nah, diketahui RA itu kan 8 cm, tinggal kita ubah ke meter, berarti 8 per 100. RB 10 cm, tinggal kita ubah berarti 10 per 100 meter. RC 2 cm, tinggal kita ubah 2 per 100 meter. RD 6 cm, tinggal kita ubah 6 per 100 meter. Omega A itu sama dengan 10 rad per sekon. Yang ditanyakan siapa? Yaitu omega D. Nah, langsung kita jawab saja. Kita tulis kembali ya gambarnya. Bisa dilihat pada gambar A dan B itu dihubungkan dengan rantai. B dan C itu seporos, dan C dan D itu dihubungkan dengan rantai. Kita kerjakan dulu hubungan roda A dan B. Karena itu dihubungkan dengan rantai, berarti masih ingat persamaannya? Yaitu adalah FA sama dengan FB. Tinggal kita masukkan aja. Omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Tinggal masukkan aja nilainya masing-masing, berarti 10 dikali 8 per 100 sama dengan omega B 10 per 100. 10-nya itu kita coret, 10 bagi 10 kan 1. 100 kita tinggal coret juga, sisalah 8 rad per sekon untuk omega B. Nah, setelah dapat omega B, tinggal kita cari hubungan roda B dan C. Nah, hubungan roda B dan C ini itu adalah seporos atau sepusat. Sehingga kita bikin persamaannya yaitu omega B sama dengan omega C. Berarti kan kita sudah dapat nih omega B-nya. Berarti 8 itu VC per RC. Berarti tinggal masukkan aja 8 sama dengan VC per 2 per 100. 2 per 100 pindah ruas jadi kali. Berarti langsung aja 8 dikali 2 berapa? 16. Berarti 16 per 100 meter per sekon. Itu untuk VC-nya. Terus kita cari hubungan rodanya si C dan D. Karena masih dihubungkan dengan rantai, berarti persamaannya kita bisa tulis VC sama dengan VD. Nah, VC tadi kan kita sudah dapat tuh 16 per 100. Ya tinggal masukkan saja 16 per 100 sama dengan omega D dikali dengan RD. Nah, langsung aja 16 per 100 sama dengan omega D dikali dengan 6 per 100. 100-nya dicoret, sisalah 16 sama dengan 6 omega D. Berarti omega D itu bisa kita tulis 16 per 6. Nah, 16 per 6 ini kita perkecil saja deh. Jadi hasilnya itu adalah 8 per 3 rad per sekon. Mudah sekali kan? Untuk mengasah
kemampuannya lebih dalam lagi, silakan kerjakan latihan soal gerak melingkar berikut ini ya. Dan kumpulnya jangan lupa di Google Classroom jawabannya. Selamat mengerjakan. Mungkin itu saja materi pada pertemuan hari ini. Jika masih ada yang kurang difahami, bisa ditanyakan ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai tanpa di skip. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.